Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini Leo adalah nasihat atau pesan semesta untukmu, ya, dimana untuk karir, keuangan dan percintaan kamu, ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya. Di sini Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untuk kamu, bintang Leo. Di sini masalah dulu, apa yang kamu rasakan, ya. Kita lihat, saya sudah ambil 3 kartu untuk karir. Saya ambil 3 kartu untuk keuanganmu. Dan saya ambil 3 kartu lagi untuk percintaanmu. Dan pesan semesta di sini, saya kocok kartunya, saya mau ambil 2 kartu, ya. Oke. Di sini saya ambil 2 kartu untuk karir, keuangan, dan percintaan. Oke. Di sini ada karir, keuangan, dan percintaan kamu. Karir, keuangan, percintaan. Saya mulai dulu dari karir, saya sisihkan keuangan, dan saya sisihkan percintaan. Dimana saya mau lihat dulu apa yang terjadi pada dirimu di sini, Leo, tentang karirmu. Wow, ada yang digantung, ya. Ada beberapa mungkin ya yang saya lihat, wow, 4 kartu ternyata. Waduh, saya kira cuma 3 ya, ternyata 4. Oke. Di sini ada the Hangman, the Three of Pentacles. Ada juga di sini Wheel of Fortune. Dan juga di sini ada Seven of Cups. Wah, masalah kamu nih banyak tentang karir, ya. Ada yang digantung nih, artinya macam contoh ya, bingung kamu mau resign atau tetap di situ, ataupun mungkin kondisinya ada orang toksik, kamu bingung juga ya bagaimana caranya supaya mereka nggak toksik lagi sama kamu, atau pekerjaan bingung juga kalau kamu berwirausaha, saya banting setir atau tetap masih lanjut dengan pekerjaan ini, kondisinya lagi terpuruk, ya. Dan kok rezeki saya ataupun mungkin saya terkoneksi dengan orang-orang yang kurang baik, ya. Terus juga saya lihat di sini banyak yang ya mungkin karena persaingan, ya, akhirnya sikut menyikut, ya, kompetitor tidak sehat, ya. Mereka membuatmu, ya, mengorbankanmu lah untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan, ataupun malah di sini menipu kamu, ya. Oke, apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu di sini? Nine of Cups, dan di sini ada Two of Swords. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk karir, ya. Dalam kompetisi, dalam setiap karir tuh pasti ada kompetisi, ya. Tidak ada yang tidak ada kompetisi. Jadi kamu mau ditempatkan dimanapun pasti harus berjuang, ya. Di sini mentalmu yang diasah, dimana ya kamu harus bisa tahan banting. Kalau kamu tidak tahan banting berarti kamu kalah, ya. Ya, ikut kompetisi ataupun mungkin kondisinya ya memang harus seperti gitu. Kalau tidak kamu kalah, ya. Gunakan teknologi, jangan pakai zaman old
era zaman old. Sekarang banyak bisnis yang pakai teknologi, kita di rumah aja nggak perlu lapak bisa menjual kok. Atau kita jadi reseller tanpa modal kita bisa menjual kok. Ya, kita bisa dapat duit. Sekarang kamu mau tidak ya menggunakan itu? Ya, peluang-peluang yang ada itu digunakan, bukan pakai cara lama ataupun mungkin kondisinya menunggu orang datang ke kamu baru kamu layani. Sekarang kamu yang harus memasarkan produk kamu. Ini kalau kamu di bidang dagang. Kalau saya di kondisinya pekerjaan saya karyawan kak, gimana ya, lihat pekerjaanmu. Kalau bosnya yang toksik itu sudah bukan tempatmu. Tetapi kalau seandainya kamu dengan sesama karyawan ya, ataupun mungkin pekerjaannya terlalu banyak, kamu merasa agak sedikit berat, ya itu memang resiko. Kalau kita bicara dengan pekerjaan, itu tanggung jawab. Karena kamu dibayar karena kamu kerja. Tidak ada orang yang santai-santai. Itu resiko. Kalau kamu mau santai-santai ya silahkan nggak usah kerja aja gitu. Di rumah aja tidur-tiduran. Ya. Dan kalaupun seandainya kamu merasa sahabat kamu itu toksik, ya itu memang seperti gitu. Kalau gitu kamu harus apa? Karena gini, kita tidak bisa menyuruh orang itu untuk care selalu dengan kita atau mengikuti apa yang kita mau ataupun seperti kita gitu. Manusia kan punya karakter berbeda-beda. Kamu pun sama kan? Jadi jangan melihat orang itu toksik atau tidak. Terkadang kita juga yang tidak tahu diri, akhirnya kita yang terlalu sensitif ya. Wih, orang itu diamin aku, dia marah ya. Padahal sebenarnya orang mungkin ya memang ingin diam gitu. Jadi jangan terlalu sensitif ya. Jangan berpikir dari sudut negatif gitu. eh Kalau untuk sahabat yang toksik ya biarin aja, berarti kamu yang harus menjauh. Tetapi kamu tetap profesional dalam kerja. Jangan dekat-dekat dia atau jangan terlalu akrab ya, supaya jangan ikut tertular toksiknya. Tetapi kalau seandainya pimpinanmu yang toksik, wah itu repot. Berarti tempatmu bukan di situ. Secara tidak langsung kalau pimpinanmu toksik ya, secara tidak langsung itu tekanan buat dirimu dan seolah-olah ya kamu eh, apa ya kalau dibilang ya bukan tempatmu di situ. Kalau pimpinan, di mana pimpinan harus mengayomi, harus melindungi, harus bisa memperjuangkan karyawan ya. Atau kalau dibilang ya melindungi, terus memberikan contoh, bukan hanya marah, ribut ya, terus menuntut hasil. Itu bukan tempatmu kalau pimpinan yang udah toksik ya. Walaupun pekerjaannya bagus, gajinya besar, tapi kalau pimpinannya toksik, tapi itu resiko juga. Kalau memang kamu mau ya sudah silahkan. Tetapi saya cuma bilang jangan sampai kamu yang stres karena pikiran ya. Karena di sini saya lihat ada yang mau resign, bingung ya, nggak ada dapat duitnya, terus mau kerja di mana lagi ya. Itu semua itu kan kembali keputusan kamu. Ingat, semua yang terjadi di dunia ini tuh adalah keputusan kamu ya. Semua yang terjadi di dalam hidupmu maksudnya ya, selama kamu hidup di dunia ini, dan yang terjadi dalam hidupmu itu adalah keputusan kamu di masa lalu. Jadi kalau kamu sekarang kondisinya baik-baik saja, ya syukur, berarti kamu tepat mengambil keputusan di masa lalu. Kalau kondisimu saat ini tidak baik-baik saja, berarti kamu melakukan keputusan yang salah di masa lalu. Jadi lebih bijaksanalah untuk mengambil keputusan saat ini agar masa depanmu lebih baik, lebih cerah, lebih damai, lebih bahagia, lebih sukses. Ya, jangan bingung ya. Saya harus begini atau begitu ya? Harus begini. Lihat dulu dirimu. Karena kalau kita bekerja di bawah tekanan, hasilnya nol. Ya, uangnya ada, tetapi kadang-kadang ya kok nggak jadi berkat, habis begitu aja, nggak kelihatan, atau bahkan mungkin malah kita nggak ada simpanan, cuman makan doang, habis itu habis ya. Atau bahkan mungkin karena tekanan, sakit-sakitan, akhirnya uang yang kita dapatkan bayar untuk biaya pengobatan. Nah ini kan lebih parah lagi. Makanya harus bekerja dengan penuh sukacita, jangan bekerja dengan murka, emosi, darah tinggi, marah-marah. Hidup di dunia ini tuh perlu kedamaian loh. Ngapain kamu marah-marah? Sekalian aja nggak usah kerja. Ini contoh ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu adalah untuk bisa lebih positif thinking. Carilah tempatmu di mana kamu bekerja dengan penuh bahagia, di mana kamu kerja dengan penuh canda tawa, riang gembira, itu tempatmu. Tetapi kondisinya sekarang mumet, stres, itu bukan tempatmu. Ya, kalaupun mungkin kamu berwirausaha yang tadi ya, harus jemput bola, mengiklankan, memasarkan, jangan tunggu orang yang datang, tapi kita yang bagaimana caranya, entah kamu memperkuat di pelayanan, entah kamu perkuat di produk, entah kamu memperkuat di mana gitu ya, genjot eh, apa pokoknya intinya tuh online dipakai gitu kan. Jadi macam contohnya eh kamu jualan di Facebook, kamu jualan di TikTok, kamu jualan endorse atau apa ya di Instagram atau apapun ya. Pokoknya pakai mengiklankan entah dimanapun. Nah itu artinya ada inovasi untuk bisa lebih dikenal produk kamu. Jangan kamu tunggu diam di tempat.
Ataupun mungkin kondisinya, aduh Kak Ica, kayaknya kalau saya contoh ya jualan tas ini nggak laku karena orang kayaknya pasarannya ini maunya kuliner. Ya sudah, tapi saya belum punya modal Kak Ica. Ya sudah, sekarang kan ada paket pesan antar, kamu open order. Terus karena takut masih usaha belum besar gitu ya, belum punya modal untuk buka warung, ya sudah open order dulu, kerja dulu sesuai pesanan, nanti diantarkan contohnya. Oke, pengantaran hari Sabtu, yang mau silahkan PO gitu kan. Jadi kita jemput bola, bukan kita duduk diam di tempat bingung melongo-melongo. Orang di sana sudah sampai di sudah up, kita barusan masih bingung-bingung, start aja belum. Karena malu. Ini ada beberapa yang gengsi-gengsi. Ya, jangan ikut orang yang malas. Jangan berpikir negatif. Ingat, kamu kaya, kamu bahagia itu dari pilihanmu, bukan dari pilihan orang. Ya, dan harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jangan ketergantungan sama orang lain. Kenapa? Kalau dia terjatuh, kamu juga akan terjatuh. Kamu juga akan hancur. Ya. Oke, jadi itu yang semesta mau sampaikan untuk karirmu. Ya, jangan pernah takut untuk uh, berkarya. Jangan pernah takut untuk mengambil keputusan. Ingat, keputusanmu adalah penentu masa depanmu, ya. Oke, kita lanjutkan ke keuangan. Apa yang masalah dengan keuangan? Wah, kamu lagi sepi job mungkin ya, sehingga ataupun mungkin kondisinya lagi terpuruk, keuangan kamu lagi, ataupun mungkin juga ada angsuran-angsuran ya, sehingga kamu bingung bagaimana cara membayar nih angsuran ya. Banyak pengeluaran, pemasukannya sedikit, stres ya. Kadang-kadang banyak yang memanipulasi, mereka pinjam atau ada penipuan, pinjam nggak dibalikin, menipu, bingung juga mau dibagaimanakan ya. Ada beberapa juga saya lihat di sini tidak menghargai kamu pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, mereka pergi meninggalkanmu ya. Mereka tolak ukurnya hanya duit saja ya. Datang ke Leo pada saat Leo tidak mempunyai apa-apa, mereka pergi, bahkan tidak membantu ataupun melirik saja tidak. Kamu sakit hati. Wah, bicara keuangan ya, kondisi kamu lagi tidak baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi dan apa yang ini yang sudah terjadi ya, apa yang pesan semesta. Kita lihat, maaf agak berisik ya. Oke, the devil. Jangan jadi iblis, jangan jadi orang-orang jahat untuk mereka. Ibaratkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Izinkan semesta untuk memberikan teguran kepada mereka. Kamu tidak usah capek-capek untuk membalas. Ya, santai saja ya. Apapun yang terjadi di masa lalu nggak usah menyesali. Wah, saya sudah bantu dia tidak bantu saya. Wah, saya pinjamin dia duit, sekarang alasan ini itu. Ya, saya sudah bantu, kenapa dia nggak mau balikin, mempersulit diriku. Itu yang tadi saya bilang, sama seperti karir ya. Keputusanmu penentu hidupmu ke depannya, baik buruknya, mudah susahnya, dari apa keputusanmu saat ini. Jadi bijaksanalah ya, dan lebih bisa mengerti akan dirimu. Terkadang kamu makan hati dengan mereka ya, ataupun di sini kebutuhan banyak, bingung juga, pengeluaran banyak, pemasukan sedikit ya. Ya itu akan balik dengan sendirinya, kamu gak usah pikir. Ini terkadang rezeki kamu seret itu karena kamu ada ketakutan. Ingat, Tuhan maha kaya, kenapa kamu harus takut ya? Tuhan itu maha kaya. Sekarang naikkan vibrasimu, lebih berbahagia. Ingat, uang itu ada energinya, dimana energi uang itu adalah energi kegembiraan, energi kebahagiaan. Kamu terima uang, kamu bahagia tidak? Pasti bahagia. Nah itu tingkatkan, dimana dia akan datang dengan sendirinya sesuai energimu. Tetapi kalau kamu di kondisi lagi mumet, stres, bingung ya dia nggak mau. Uang bukan berdatang, dia malah masalah yang datang, bukan uang yang datang itu ya. Kak Ica, tapi kan banyak masalah, bagaimana supaya kita bahagia? Ya bikin dari dirimu, bukan mencari dari orang lain, bukan mencari dari pikiran negatif. Tapi banyak angsuran, hutang, ya selesaikan hutangmu dulu. Bagaimana kamu mau bahagia kalau banyak hutang? Itu memang salah satu resiko ya, dimana kalau ada hutang kita pikiran nggak beres. Makanya ini semua ya, saya bilang sebenarnya kuncinya itu di hati. Entah dari percintaan, karir, keuangan, kalau hati kita beres, bahagia, itu semua akan beres, bahagia, semuanya lancar, sentosa. Tetapi kalau ada masalah mungkin di percintaan atau masalah mungkin di angsuran itu semua nanti bisa ribut dengan pasangan, nanti ada masalah dengan klien, dengan pimpinan, atau bahkan mungkin kamu sakit-sakitan. Sekarang ini lihat dirimu ya, kamu ada masalahnya di mana ya. Saya lihat di sini angsuran ya, cicilan ini cicilan itu, diselesaikan dulu ya. Kak Ica, selesaikannya bagaimana sedangkan pendapatan ini pas-pasan? Kalau secara ini saya bicara secara global ya. Kamu secara personal ya silahkan hubungi WA saya ya. Saya cuma bicara
kewajibanmu itu diselesaikan. Ya, habis itu jangan pinjam-pinjam, hiduplah bersederhana. Walaupun ada diskon apapun, selama tidak dibutuhkan jangan dibeli. Ya, ini pesan semesta untuk kamu bisa lebih hemat. Ya, terkadang barang-barang yang ada di dalam rumah semua sudah pada nggak bagus atau apa, berdebu, itu dijual aja kalau memang mau. Ya, dijual dengan harga murah, kamu bisa menjadi berkat buat orang lain, dan orang lain pun sekecil apapun dia memberikan berkat juga untukmu. Ya, ini barang-barang di gudang kamu lihat ya, atau baju-baju di lemari udah nggak pas, udah nggak muat, atau mungkin udah kamu nggak suka, ya silahkan, entah kamu kasih ataupun entah kamu jual murah. Ya, ingat, kita terlalu begini rezeki nggak datang. Kita harus membuka, ya, memberi. Jadi memberi dulu, ya. Mungkin rezeki kamu seret itu karena kamu kurang bersedekah, ya, kurang memberi, terlalu takut, ya. Jadi ibaratkan, ya, uang bagaimana datang kalau kamu tidak bahagia? Memberi, ada energi kebahagiaan, uang itu akan datang, ya. Ingat, kalaupun mungkin kondisinya kamu merasa bahwa, Kak, saya sudah memberi tapi kok nggak ada balasan-balasan, mungkin saat ini belum tepat waktunya, ataupun mungkin semesta sudah memberikan tapi kamu belum mau menerima. Ibaratkan kalau di vibrasi atas, ya, uang itu datang di vibrasi atas, tapi kamu kondisinya sekarang ada di vibrasi bawah, nggak ketemu, berarti dia ada di depan pintu kamu tertutup, ya sudah, dia tunggu aja di depan pintu rezeki. Naikkan vibrasimu supaya dia masuk. Naikkan vibrasi bagaimana? Ya itu bahagia, kuncinya kan bahagia, jangan takut. Ada yang melindungi kok, kenapa kamu takut? Ya, kita ini bukan dalam berperang, no. Kita nih seharusnya bersyukur, tidak dalam berperang. Kita cuma berperang pada diri kita sendiri. Nah, ini kamu harus bisa memenangkan hatimu. Jangan merasa kayak kita terpenjara ataupun ada di perang di luar. Kita nih cuma melawan diri aja nggak mampu loh. Karena akhirnya bobrok sendiri karena diri kita. Ya. Jadi harus bisa melawan dirimu dari energi negatif, dari pikiran negatif, dari ketakutan, kecemasan. Terkadang kita hancur karena pikiran kita, kita hancur karena tindakan kita hancur karena mulut kita. Ya, itu hati-hati, ya. Jadi lebih dikuasai emosi kamu harus bisa lebih stabil, ya. Jangan cepat emosi ataupun insecure, no. Ya, kamu jangan di vibrasi-vibrasi yang membuat hidup ini kacau, ya. Harus kita ada di vibrasi 5D, yang mana hidup itu sejahtera, bahagia, walaupun mungkin kondisinya nggak bahagia, nggak sejahtera kayak, tapi ya itu disyukuri, setidaknya kamu masih sehat. Cari yang positif supaya apa? Energi kamu tetap up, kelimpahan akan masuk. Ya, terkadang itu sudah Tuhan berikan tapi kamu yang nggak nerima. Kenapa? Karena kamu menutup pintu. Seolah-olah orang mau bawa berkat, oh pintu rumahnya si Leo itu tertutup, ya, oh dia keluar mungkin, atau dia lagi istirahat, atau dia nggak mau terima tamu, ya sudah, dia balik lagi, pulang lagi. Nah itu, buka hatimu, ya. Kamu harus bahagia karena uang itu akan datang ke orang yang bahagia. Dimana, ya, contohnya kamu terima gaji, sakitmu hilang, kamu happy, kamu enjoy, pergi ke toko apa, kan? Nah itu, ciptakan itu, kamu bahagia walaupun banyak hutang. Makanya saya bilang, kalau memang kamu tidak sanggup, Kak Ica, saya nggak bisa berpura-pura, ya sudah, kalau gitu lunasi hutangmu dulu. Karena ada yang misal nggak bisa berpura-pura, Kak Ica, bagaimana saya mau berpura-pura sedangkan hutang banyak, nggak bisa saya bahagia kalau harus hutangku banyak. Ya itu step by stepnya, lunasi dulu hutangmu. Atau mungkin kalau dibilang kamu ada marah dengan seseorang, minta maaf lah dulu. Ya ini bicara hati, sekarang kamu masalahnya di mana, koreksi dirimu, gitu ya. Oke, semoga resonate itu untuk apa ya tadi, keuangan, ya. Kita ke percintaan. Oke, yang percintaan, wah ini percintaan kok banyak amat ya, saya ambil 3 kartu tadi kok 1, 2, 3, 4, 5, ya ampun. Ini apakah ada trouble, betul-betul trouble di percintaan kamu, ya? Kita lihat Two of Wands. Di sini Four of Wands, Strength. Ada Three of Swords. Saya rapikan dulu ya, biar bagus. Dan di sini ada Devil. Ada pasangan yang ada kamu merasa bahwa saya nih dicurangi, Kak Ica, saya difitnah, saya ditinggalkan, lagi sayang-sayangnya saya ditinggalkan, atau saya pergi dengan dia, ujung-ujungnya dia hanya saya menerima cintanya, ujung-ujungnya dia hanya PHP, ataupun dia tidak setia, dia pergi dengan yang lain, dia menghancurkanku, ada triparty. Wah, ini saya ambil energi yang paling dominan ya. Kalau kamu merasa, Kak Ica, ini nggak ada daripada saya, ambil saja sesuai dengan kamu rasakan. Ini energi banyak orang soalnya. Jadi ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalau kamu tidak merasakan triparty, ya berarti energi ini bukan untukmu, ini untuk Leo lainnya, ya.
Kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading. Terus di sini ada beberapa yang saya lihat menemani dari nol, ujung-ujungnya tidak sama-sama. Dia sudah sukses, dia pergi meninggalkanmu, memperjuangkan yang lainnya tanpa melihat dirimu. Dan ada juga yang saya lihat di sini berjuang sendiri, stres sendiri, pasangannya pemalas ataupun ya triparty ya. Dan penantian, wah menanti ya, oke. Itu masalah-masalahnya dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Di sini ada Three of Cups. Dan juga di sini ada Ace of Cups. Oke, yang semesta mau sampaikan kepada kamu untuk orang-orang yang berpisah ya, berarti semesta tahu bahwa yang terbaik adalah berpisah ya. Semesta itu hanya bisa memberikan sesuatu yang sesuai vibrasi, di mana pada saat ini mungkin dia sudah tidak baik untukmu, dipisahkan, ataupun mungkin kamu yang tidak baik untuknya, makanya dipisahkan. Untuk bisa menarik energi positif atau orang-orang positif datang ya, ya itu sama, naikkan vibrasimu ya, dimana kamu berbahagia, mencintai diri sendiri. Ini terkadang itu kamu merasa kesal, emosi itu karena kamu itu berharap dia membalas kebaikanmu, membalas cintamu. Kita nggak bisa seperti gitu. Coba kamu disuruh, kamu harus cinta saya ya, kamu harus, padahal kamu nggak suka, nggak bisa. Karena saya sudah bilang, energi itu bisa berubah-berubah, 1 detik pun bisa berubah. Macam contoh, kamu lagi bahagia begini, tiba-tiba ada yang nggak sengaja senggol kamu, kamu langsung emosi, marah gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya ada yang tegur kamu, langsung tiba-tiba marah, padahal barusan ketawa ketiwi gitu ya. Itu energi ya. Nggak usah terlalu baper ya dengan orang-orang yang pernah meninggalkanmu ataupun menjahatimu. Ya sudah, biarin aja, mereka punya karma sendiri. Kamu punya tugas itu adalah memperbaiki diri ya, supaya dirimu lebih baik, orang-orang baik datang dalam hidupmu. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai ya, sesuai vibrasimu. Kamu menabur kejahatan atau kejelekan, ya nanti kejelekan akan datang kepada kamu, di mana orang-orang jelek itu akan datang kepada kamu. Jadi berpikir positif saja, apa adanya, tulus ya, jangan berpikir yang negatif, yang tidak ya, karena itu akan datang kepadamu ya. Baik, semesta ini akan memberikan sesemua apa yang kamu inginkan. Jadi pikirlah yang baik-baiknya, jangan ada keraguan. Kalau kamu ragu ya, orang-orang datang kepada kamu itu adalah orang-orang yang pelin-pelan, orang yang tidak tegas. Bagaimana kamu mau mendapatkan cinta yang pelin-pelan? Saya memilih kamu atau dia ya? Ujung-ujungnya kamu sakit hati. Kenapa? Karena kamu sendiri tidak tegas pada dirimu ya. Penantian, kalau kamu menanti dia, bahwa kamu yakin bahwa dia akan datang kepadamu, ya sudah ya, nantikan. Tetapi kalau hatimu bilang kayaknya nggak usah ya, berarti harus berikan kesempatan untuk orang lain datang masuk dalam hidupmu ya. Kak Ica, saya trauma. Ya sudah, kalau gitu sembuhkan luka batinmu dulu, karena ada beberapa yang mau cepat-cepat punya ini tapi ujung-ujungnya dapat lagi yang sama. Kenapa? Karena luka batin belum disembuhkan. Coba kamu lihat, kalau seandainya ya kamu merasa bahwa kok hidup saya terulang terus ya. Kemarin dapat si A ya, dia selingkuh, besok dapat si B, selingkuh juga, besok putus lagi dapat si C, selingkuh juga. Nah, kalau kamu merasa bahwa percintaanmu berulang, bukan karena orangnya tetapi dari dirimu. Perbaiki dirimu, perbaiki hatimu, perbaiki pikiranmu. Kenapa? Karena kamu menarik orang-orang yang sama ya, bukan sama orangnya tapi kelakuannya, karakternya ataupun energinya. Jadi sekarang kamu koreksi. Macam contoh, kalau kita pergi kan, ban motor kita pecah nih, besok kita ganti, besok lagi pecah lagi, kamu langsung berpikir, loh kemarin barusan diganti, ini kok pecah lagi cepat sekali ya. Berarti bukan montirnya yang salah, bukan bengkelnya yang salah, tetapi coba lihat ban luar kamu. Jadi perbaiki di dalam. Ternyata kita lihat, ternyata ban ini ternyata bukan dari luar, bukan dari bengkel, bukan dari montirnya atau apa gitu ya, mekaniknya, tetapi ternyata ban luarnya motor ini sampai ban dalamnya pecah. Ini contoh ya. Ada yang bilang kemarin ya, kalau saya cerita motor ya, dia bilang, Kak Ica kalau pakai ban tubeless, ya ampun, ini netizen juga nih gimana ya. Ini kan contoh gitu ya, nggak usah tanya-tanya yang aneh-aneh lah ya. Ya kalau ban tubeless ya saya juga gak tahu, ya sudah ganti aja ban tubelessnya ya. Aduh, netizen lucu-lucu ya, tapi ya sudah, intinya gitu. Kamu ukur di dalam hatimu, kenapa berulang lagi? Ternyata dari hatiku gitu. Jangan menyalahkan, semua laki-laki itu sama, semua itu perempuan itu matre ya. No ya. Mungkin karena kamu berpikir perempuan itu matre, ya perempuan matre yang datang. Nah, itu hati-hati dalam berucap, berpikir, bertindak
Ya, koreksi dirimu kalau ada terjadi itu, ya. Jadi apa yang terjadi masa lalu itu adalah pembelajaran untuk masa depanmu lebih baik. Ya, belajar dari pengalamanmu supaya kamu tidak masuk dalam jurang yang sama. Bukan menyesali, bukan menangisi. Itu bukan cara tepat untuk percintaan. Ya, raihlah hidupmu, bahagiakan dirimu, cintai dirimu. Ke depan pasti kamu akan mendapatkan orang yang baik, orang yang mencintai dan orang yang tulus. Selama kamu memperlakukan dirimu baik, orang baik akan memperlakukan kamu baik. Ya, bahkan orang jahat pasti memperlakukan kamu baik. Kenapa? Kamu menghargai dirimu, kamu mencintai dirimu, kamu membuat dirimu sebagai ratu dan raja untuk dirimu. Orang akan memperlakukanmu seperti itu. Tapi kalau kamu insecure, kamu merasa tidak berharga, kamu merasa kurang, orang juga akan melihat kamu tuh sebelah mata. Jadi hargai dulu dari dirimu. Dari dirimu untuk dirimu, bukan dari dirimu untuk orang lain. Dirimu korban, dirimu tuh sampah menurut kamu ya, karena kamu tidak memperhatikannya, kamu lebih fokus pada yang lain. Ya orang juga akan yang datang itu hanya ya kayak pandang kamu sebelah mata. Jadi sekarang ukur di badan sendiri, saya berharga, saya baik, saya bisa mendapatkan apa yang terbaik. Nah itu. Jadi semua itu dari dalam diri sebelum kita keluar diri, ya. Jadi kita mencintai diri kita. Orang mau datang mencintai kita atau tidak itu terserah mereka. Selama kita bahagia, kita tidak perlu validasi dari luar. Ya, mereka datang membahagiakan kita, syukur, tidak juga ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa maksa orang untuk bisa menyukai kita. Itu hak mereka. Makanya jangan terlalu ketergantungan sama seseorang untuk datang membahagiakan kita. Tetapi tugas kita adalah membahagiakan diri kita sendiri tanpa mempersulit orang atau mengemis cinta, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kamu. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.